Yo, come on Sobat Guntur. Kalau mau dengerin info sport, kuliner, dan artis Hollywood terbaru, dengerin ya Guntur Anjang Sana, yang bakal bikin minggu pagi kamu jadi tambah seru. Kamu juga bisa mendengarkan obrolan menarik soal kesehatan bersama dokter ahli dan spesialis di Oke Dokter, alias obrolan kesehatan bersama dokter. Kamu juga bisa konsultasi langsung via 23455. Sebelum kalian menyaksikan video ini, silakan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan info menarik lainnya. Baik, selamat pagi Sobat Guntur dimanapun berada. Senang sekali nih ya, saya Shanti Putri dapat kembali menemani kalian di Oke Dok, obrolan kesehatan bersama dokter untuk edisi hari ini ya, Minggu 15 November 2020. Dan seperti biasa juga di Oke Dok kali ini memang sudah hadir satu narasumber di Studio Gumpul 38. Tapi sebelum ke narasumber, sebelum Shanti kenalkan narasumber kita kali ini, topik untuk Oke Dok kali ini adalah gangguan kepribadian antisosial. Mungkin jika dibicarakan terkait antisosial ini, banyak sekali sepertinya ada orang yang menerka-nerka seperti itu ya dok ya. Karena setiap orang itu pasti dapat menimbulkan respon yang berbeda-beda saat melakukan interaksi sosial. Ada yang membuatnya lebih semangat, lalu juga di sisi lain ada pula yang merasa enggan untuk melakukannya. Nah, kira-kira seseorang yang berusaha menghindari keramaian, apakah dapat disebut memiliki gangguan kepribadian antisosial? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kali ini di Studio Gumpul 38 juga sudah hadir satu narasumber, yaitu Dr. Iko Manggunawan Landra SPKJ. Selamat pagi dokter. Selamat pagi. Iya, selamat pagi. Bagaimana kabarnya dok? Baik. Baik ya, selalu baik ya dok ya. Oke, nah Sobat Guntur, seperti biasa juga di sesi pertama kali ini akan Shanti dulu yang pertama untuk bertanya-tanya dan mengajak dokter kali ini untuk mengobrol dulu. Dan nanti jika Anda memiliki pertanyaan ataupun aspirasi bisa langsung bergabung di 23455 tapi di sesi kedua nanti. Nah yang pertama dok, mungkin jika kita membicarakan tentang gangguan kepribadian antisosial, nah agar kita tidak menerka-nerka sebenarnya apa ini, mungkin bisa dijelaskan dulu dok dari segi medis, gangguan kepribadian antisosial ini apa dok? Nah jadi begini, sebelum kita membahas tentang gangguan kepribadian antisosial, terlebih dahulu kita harus memahami apa sih itu definisi kepribadian kan gitu ya. Okay. Jadi kepribadian adalah segala sesuatu cara dari seseorang individu dalam bereaksi atau berinteraksi dengan orang lain, yang didasari oleh pola pikir dan perilaku seseorang. Pola pikir dan perilaku. Ya, itu namanya kepribadian. Atau dikatakan ciri yang menonjol dari seseorang, itu namanya kepribadian. Kemudian menginjak kepada gangguan kepribadian. Apakah gangguan kepribadian? Gangguan kepribadian adalah yang tadi itu, jadi pola pikir dan perilaku seorang dalam berinteraksi dan berespon terhadap atau bereaksi terhadap individu lain itu menimbulkan gangguan dalam interaksi itu dengan orang lain atau bahkan menimbulkan gangguan kepada si penderitanya sendiri. Itu gangguan kepribadian. Gangguan kepribadian, baru gangguan kepribadian saja ya dok ya. Kalau antisosial, jadi begini, gangguan kepribadian itu banyak sekali ininya. Kalau dari psikiatri itu ada 10 macam gangguan kepribadian ya. Salah satunya itu antisosial, di mana karakteristiknya adalah seseorang yang menderita gangguan antisosial itu mereka cenderung untuk melanggar norma-norma. Melanggar norma-norma yang seperti apa? Hukum, aturan gitu ya. Kemudian melanggar hak orang lain. Kemudian tidak punya empati. Tidak punya empati, perasaan kasihan sama orang. Merasa dirinya paling benar dan cenderung untuk manipulatif. Iya, jadi bersikap memanipulasi orang untuk keuntungannya dia. Itulah yang namanya gangguan kepribadian antisosial. Oke, sekaligus juga tadi sudah sempat dokter jelaskan juga ya tanda-tanda dari orang yang memiliki gangguan kepribadian antisosial ini. Tapi jika kita mengaitkan tentang antisosial itu, mungkin orang-orang itu berpikir antisosial itu tidak mau berbaur dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan mungkin ada juga sempat Shanti baca, ada yang tidak bisa membedakan yang mana antisosial, yang mana introvert. Itu sebenarnya apakah sama atau berbeda dok? Oh berbeda. Yang tadi Dek Santi bilang antisosial, definisi seperti itu sebetulnya itu ke arah
gangguan fobia sosial. Jadi mereka menghindari suatu situasi sosial di mana banyak orang. Kalau ini pengertiannya antisosial itu adalah anti dengan kemapanan aturan-aturan hukum yang sudah disepakati bersama. Dia seenaknya sendiri. Seenaknya Ya, sendiri. jadi melakukan pelanggaran tanpa ada perasaan bersalah. Dan orang lain itu tidak dipikirkan apa dampak yang akan dialami oleh orang lain dalam dia berbuat. Ini berarti sama dengan sosiopat, Dok? Ya, sosiopat. Ya. Jadi orang-orang ini psikopat dulu kemudian menjadi sosiopat. Jadi pola pikirnya yang salah. Kemudian kalau dia berinteraksi menjadi sosiopat karena dia bersosialisasi dengan orang lain, itu menimbulkan gangguan pada orang lain. Oke, artinya ini bisa dikatakan juga psikopat ini bisa tanda-tanda awal untuk menjadi antisosial, apa seperti itu, Dok? Atau bagaimana? Orang psikopat itu kalau dia itu dipotret secara individu, psikologinya dia, psikiatrinya. Tapi begitu dia dikaitkan dengan populasi, berinteraksi sosial, maka akan muncul yang namanya sosiopat. Karena itu akan mempengaruhi interaksinya dengan orang lain. Dasarnya memang dia itu ada masalah dengan dirinya sendiri. Gitu. Lalu kira-kira, Dok, ya, apa saja yang menyebabkan seseorang itu bisa memiliki sikap antisosial ini, Dok? Apakah ada beberapa faktor yang mempengaruhi itu, atau justru memang hanya sebatas faktor lingkungan? Jadi begini, gangguan kepribadian maupun gangguan kejiwaan yang lain itu sangat ditentukan oleh faktor genetik. Genetik. Yang kedua oleh pola asuh. Pola asuh. Pola asuh orang tua. Kemudian juga ditentukan oleh pengalaman hidupnya dia dari kecil. Misalnya apakah dia termasuk orang yang di abuse, dibully atau apapun. Kemudian dia akan bereaksi dengan kejadian-kejadian yang alami yang bisa menyebabkan orang mengalami gangguan kepribadian. Gitu. Itu secara umumnya. Kalau antisosial itu lebih banyak sebetulnya di samping genetik ada. Jadi faktor-faktor yang lain itu pencetus sebetulnya, tapi dia harus ada genetiknya. Misalnya orang dari kecil itu tidak pernah diarahkan ini boleh, ini tidak. Sehingga begitu dia besar dia tidak tahu yang mana yang benar, adanya yang mana yang salah. aturan-aturan itu yang harus ditaati. Gitu. Lalu apakah dari misalkan ini, Dok, ya, ada orang tua yang memang memanjakan sekali anaknya, apa-apa dibolehin, apa-apa dibolehin. Ini juga apa bisa menjadi salah satu faktor yang akan menyebabkan sang anak itu menjadi antisosial ini, Dok? Sebetulnya begini ya, kalau definisi pengertian memanjakan itu konteksnya kalau dikaitkan dengan antisosial itu sebetulnya jauh. Oh, jauh. Kalau memanjakan itu contohnya begini. Anaknya jatuh, ditolong, udah bisa berdiri anaknya. Anaknya udah bisa mandi, dimandiin, udah bisa makan, disuapin. Mau nyapu jangan, nanti kamu capek, itu memanjakan. Tapi kalau antisosial justru banyak berkembang dari situasi di mana anak itu diabaikan. Jadi dia ngapain tuh tidak dikasih tahu itu boleh, kita yang berinteraksi dengan orang lain itu nggak boleh. Misalnya pakai barang orang seenaknya diambil, ini nggak boleh. Gitu. Jadi penegakan nilai-nilai dari kecil itu tidak ditanamkan dan biasanya ini terjadi pada orang-orang yang terabaikan. Ya, terabaikan secara interaksi di dalam keluarga maupun di masyarakat. Mungkin orang-orang yang sering dibully seperti itu, Dok, ya. Dibully itu lebih ke arah sebetulnya begini. Kalau dibully itu kemungkinan malah anak itu terlalu taat, sedangkan teman-teman yang membuli itu justru orang-orang yang tidak tahu aturan. Gitu. Jadi kemungkinan yang akan mengalami gangguan kepribadian sosial itu orang-orang yang membuli. Jadi dia tidak ada aturan sosial yang seperti itu, nggak boleh membuli orang begitu. Jadi ini bukan lagi dari faktor orang-orang yang pemalu atau apa, tapi orang-orang yang bisa dibilang tuh dalam tanda kutip tuh beringas sekali, ya, Dok, ya. Kalau antisosial dari kecil dia tidak dikenalkan dengan aturan. Tidak dikenalkan dengan aturan dari biasanya kecil. kan orang-orang yang diabaikan oleh orang tua begitu. Jadi anak jalanan, atau orang-orang rumahan, tetapi memang orang tuanya itu tidak pernah care masalah yang seperti menanamkan nilai-nilai norma-norma di dalam keluarga. Dibiarin aja gitu ya anaknya, aja. Dok, ya. Lalu, Dok, apakah gangguan kepribadian antisosial ini bisa disembuhkan, Dok?
gangguan kepribadian itu begini, bukan cuma antisosial. Setiap orang punya ciri kepribadian. Ini Santi orangnya gimana? Oh, dia orangnya outgoing gitu ya, atau orangnya itu aktif. Ada orang-orang yang menghindari tanggung jawab. Ada orang-orang yang berbuat itu harus dibantu oleh orang lain. Ini ciri. Di saat itu menjadi gangguan untuk dia atau orang lain, maka menjadi yang namanya gangguan kepribadian. Dan gangguan kepribadian ini sudah terbentuk sebelum umur 18 tahun. Sebelum umur 18 tahun. Jadi baru kelihatannya tuh umur 18 tahun gitu, Dok? Nah, ciri seperti ini, ciri kepribadian kita ini kan dianggap matang umur 18 tahun. Nih, jadi kalau orang tadinya baik, kemudian umur 20, 21 baru muncul, itu bukan gangguan kepribadian. Tapi ini mewarnai kejiwaan seseorang, pola pikir, perilaku, sikap seseorang, dari dia kecil kemudian sampai dia melewati umur 18 tahun. Nah, sehingga dia sudah menjadi suatu karakter yang menempel sekali pada dirinya sendiri. Bisa disembuhkan nggak? Nah, malah dibuat suatu perumpamaan, lebih gampang orang itu melubangi bukit daripada memperbaiki kepribadian orang. Lebih gampang melubangi bukit. Artinya itu memang susah banget gitu. Susah Melubangi bukit aja itu kayaknya mau ngegali pertamanya aja itu kan udah susah banget ya, Dok ya. Berarti mengubah iya, karena memang dulu kan itu, dia pernah singgung sama Mbak Santi atau nggak sama Mbak? Itu begini, mungkin, hanya hal yang luar biasa yang memungkinkan seseorang itu merubah kepribadiannya. Misalnya ada malapetaka, tiba-tiba orang yang dia cintai itu meninggal dengan cara yang tidak wajar. Sesuatu yang sifatnya itu malapetaka sehingga orang itu berpikir ulang gitu, dan itu kemungkinan bisa merubah kepribadian orang. Oke, artinya Ya, dari tapi kalau dia merasa tidak ada perlu, dia akan enjoy dengan itu. artinya itu yang mempengaruhi juga faktor yang ada di sekitar seseorang itu ya, Dok ya. Baik itu keluarganya atau mungkin ada di lingkungan sekitarnya seperti itu, Dok ya. Nah, lalu juga, Dok. Nah, ini juga ada fakta yang menarik juga, Dok. Bukan fakta sih, ini masih belum tahu ini fakta atau mitos. Ada beberapa artikel itu yang bilang katanya kondisi ini tuh lebih banyak terdapat pada pria daripada wanita. Itu sebenarnya benar atau tidak, Dok? Benar. Jadi epidemiologinya menunjukkan prevalensinya kalau pada laki-laki itu, karena mungkin dia laki-laki itu lebih aktif dibandingkan perempuan ya. Kalau nggak tahu antisosial loh ya. Karena antisosial ini yang lebih banyak bersosialisasi itu kan laki-laki. Sehingga angka itu lebih banyak muncul laki-laki. Memang secara epidemiologi itu dikatakan pada laki-laki ini 4%. 2-4%. 2-4%. Jadi kalau ada yang 100 orang itu berarti 4 orang itu antisosial. Gitu. 2-4 orang. Kalau pada wanita itu 1-2%. 1-2. Ambil Mungkin kedua setengahnya kalinya. juga. Oke, itu apakah ada dari segi medis itu, apakah memang ada yang mempengaruhi itu atau memang Jadi begini, kejiwaan ya dengan gangguannya itu faktor genetiknya itu sangat berperan. Nah, faktor genetik ini akan mempengaruhi juga fungsi-fungsi otak, sama dengan fisik. Genetik yang diturunkan juga mempengaruhi fungsi-fungsi otak sehingga orang mengalami kencing manis, itu diturunkan ya. Asma, darah tinggi itu kan sama dengan orang gangguan jiwa. Jadi terjadinya suatu disregulasi yang namanya neurotransmitter, zat kimia di otak yang menjadi penghubung kimia antar sinaps pada miliaran sel-sel di otak itu. Itu yang mereka itu ada kendala. Oke, artinya dari segi medis pun ini ada pengaruhnya seperti itu, Dok ya. Nah lalu, Dok, jika memang tadi kan sudah sempat juga kita singgung bahwa orang yang memiliki gangguan ini mungkin nantinya jika memang ada faktor X yang masuk dalam dirinya itu bisa saja mengubah hal itu seperti itu. Sesuatu yang sifatnya sangat ekstrim. Sangat ekstrim, kan seperti itu. Misalnya ancaman polisi. Kan antisosial itu kan biasanya melanggar aturan, akhirnya dia ditangkap polisi kan gitu kan, karena hukum dilanggar atau hak orang lain dilanggar. Dia diancam dengan hukuman.
baru dia muncul rasa takut yang sangat luar biasa. Itu masih mungkin merubah orang menjadi memperbaiki diri. Oke, memperbaiki diri. Tapi kalau dalam kehidupan biasa aja dia akan makin menjadi-jadi. Oke, artinya Gitu. gini ya dok ya, jika tidak ada faktor lain yang akan membantu ini, Susah. dia ini bisa dalam tanda kutip itu akan menjadi orang jahat seperti itu dok ya? Betul. Oke, artinya ini benar-benar tidak bisa dikontrol apabila tidak ada faktor lainnya. Iya. Oke, ini cukup parah juga ya dok ya Parah ternyata banget, dok ya. ya. Jadi di antara gangguan kepribadian itu kan kalau di ilmu jiwa itu ada 10 gangguan kepribadian. Gangguan kepribadian antisosial ini yang paling banyak dampaknya kepada masyarakat. Ya, kalau yang lain mungkin untuk dirinya sendiri. Tapi kalau dampak secara sosial ini besar karena menyangkut ranah pidana. Pidana. Ya. Jadi pidana itu ada ancaman badan, ada hukuman badan karena dia merugikan atau melanggar hak-hak orang lain. Oke. Gitu. Nah lalu jika membicarakan gangguan ini juga, apakah ada resiko untuk kedepannya dok, baik itu dari segi kesehatannya atau mungkin dengan lingkungan sekitar? Orang-orang antisosial ini kan biasanya karena dia tidak taat dengan aturan, hidupnya itu akan semau gue. Oke, mau-maunya dia aja sendiri Maunya gitu ya dia dok ya? aja, orang lain mau mati, orang lain mau rugi, nggak pikirkan. Karena dia tidak bisa berempati. Nggak bisa merasakan kalau saya begini orang lain susah, dia nggak bisa merasakan begitu. Sehingga dalam pola hidup pun dia demikian, mungkin jadi peminum, apapun gitu. Dia mencuri, merampok. Itu yang ekstrimnya nih. Kemudian dia itu mendapat uang ya untuk foya-foya. Akhirnya akan muncul gangguan jiwa. Jadi gangguan jiwa, kalau itu kan ciri kepribadian ya, gangguan jiwa. Mungkin dia akan mengalami depresi, mengalami cemas, atau gangguan jiwa yang lain. Itu yang mesti diobati. Oh, itu yang bisa diobati. Tapi gangguan kepribadian yang mendasarinya, yang dalam hal ini gangguan kepribadian sosial, memang susah. Susah sekali. Kecuali ada masalah yang sangat menekan dia sehingga dia harus berubah. Bahkan kalau terapi pun itu tidak bisa ya dok ya? Bisa kita coba, tapi lama itu ya. Lama, Terapinya yang namanya bukan terapi medis, bukan terapi medikamentos, bukan obat, bukan bahan kimia. Tapi yang namanya kognitif terapi, merubah pola pikirnya dia. Behavior terapi, merubah caranya dia bersikap bagaimana. Dan ini prosesnya lama, karena sangat tidak dia senangi gitu. Kalau muncul pasien begini ke psikiater itu biasanya karena dia masih punya orang tua yang memperhatikan dia. Oke, artinya Walaupun dia ada sudah umur yang 20 tahun. Wah, anakku kok begini ya? Orang tuanya ini ngajak psikiater. Bukan dia, kalau dia merasa oke-oke saja, kok dia ajak ke psikiater. yang namanya juga yang kepribadian ya dok ya. dia Yang masih sadar kan nyaman. orang sekitar, bukan kitanya sendiri, seperti itu dok ya. Oke, ternyata juga dampaknya itu sangat luas sekali dok ya. Baik itu, Jadi kalau yang Santi bilang orang menghindar itu ya, itu bukan antisosial. tapi Itu namanya gangguan kepribadian menghindar ada. oh ada, Ada. gangguan Gangguan seperti itu. kepribadian menghindar. Oke, dari 10-nya itu ya dok ya, itu berarti bukan merupakan gangguan antisosial, justru mungkin gangguan antisosial ini tuh gimana ya, memang bisa berbaur dengan masyarakat juga dok, apa gimana dok? Berbaur tapi ngerusak. Ngerusak. Preman-preman. Oke. Jadi pernah ada penelitian yang dilakukan di suatu lembaga pemasyarakatan itu, memang orang yang di penjara itu kan tidak semua itu melakukan dengan sengaja. Kadang-kadang tanpa sengaja, tapi dia tidak tahu kalau itu melanggar suatu aturan yang dia tidak pernah tahu. Mencuri misalnya jagung 2 dihukum 3 bulan. Ya kan? Misalnya lalai, tidak kesengajaan, menyebabkan orang meninggal, ditahan. Nah, orang-orang begini kan orang pernah masuk penjara. Tapi mereka bukan orang-orang dengan gangguan kepribadian sosial. Begitu mereka pulang, mereka menyesali dan mengambil manfaat dari itu. Tapi orang-orang yang dengan gangguan kepribadian antisosial yang pernah di penjara, justru mereka itu mendapat ilmu di penjara dari kolega-koleganya, keluar lagi lebih pintar. Lebih mereka gini. dikenal sebagai residivis. Residivis. Iya. Jadi residivis itu hampir 80-90% adalah gangguan kepribadian antisosial.
Oh, makin menjadi-jadi ya dok ya. Makin pintar dia depan. Gitu. Masuk sel bukannya tobat, Iya. tapi jadinya lebih pintar Iya. untuk melakukan kejahatan Iya. seperti itu dok ya. Iya. Nah lalu dok, sebenarnya apa ada cara untuk mencegah hal ini terjadi dok? Karena kan bisa dikatakan tadi dokter sempat menyinggung bahwa mungkin sekitar umur 8 Caranya ini salah satu mengadakan acara ini. Oh, Mengadakan sosialisasi acara, iya. seperti itu dok ya. Yang begini kan kadang-kadang sangat begini. Jangankan gangguan kepribadian, gangguan jiwa yang memang perlu pengobatan segera itu kadang-kadang orang nggak care. Oh. Makanya dulu saya dengan Guntur membuat itu acara Dewata dulu itu kan Dewata, begitu. Mendeteksi jiwa kita itu udah 8 tahun saya dulu sama Guntur setiap hari Kamis. Maksudnya biar masyarakat tuh tahu sehingga bisa mencegah lebih awal. Kalau sudah terbentuk susah. Oke, iya sih ya. Tapi kemungkinan nih ya juga bagi Sobat Guntur yang mungkin mendengarkan tadi sudah sempat dijelaskan juga tanda-tanda dari gangguan kepribadian Iya, antisosial itu betul. seperti apa saja. Mungkin bisa dikenali dari diri sendiri dulu ya dok ya. Aku kayak gini nggak sih? Aku kayak gini nggak sih? Mungkin nanti Iya. langsung bisa konsultasi seperti itu ya. Iya, betul. Oke. Nah, lalu jika kita juga membicarakan tentang lingkungan ya dok ya, sebenarnya jika memang dari faktor lingkungan selain bullying tadi dan juga faktor keluarga tadi, apakah ada faktor lingkungan lain yang bisa menyebabkan gangguan kepribadian antisosial ini ada dalam diri seseorang dok? Pertama kan jelas genetik ya. Yang kedua dikelompokkan faktor pembiasaan. Pembiasaan itu seperti apa dok? Dibiarin aja. Dia terbiasa dulu. Oke, dibiarkan. Yang ketiga faktor pembelajaran. Contohnya begitu, bapaknya begitu, lingkungannya begitu, hanya dia mengadopsi nilai-nilai seperti itu. Oke, langsung aja gitu ya Iya. diterima ya dok ya. Oke, artinya lalu apakah dari tindakan dari kesehatan sendiri itu masih belum ada sampai sekarang atau memang diupayakan seperti itu dok? Makanya begini, ini kan kompleks sekali masalahnya. Kalau kita ngomong suatu penyakit, gangguan jiwa itu gampang, tapi kalau gangguan kepribadian itu berbeda. Di dalam mendiagnosis, di dalam mendiagnosis pasien jiwa, yang dulu mungkin udah pernah kasih tahu, ada 5 hal yang didiagnosis. Yang pertama adalah gangguan jiwanya sendiri. Misalnya dia itu, dia datang dengan schizophrenia, buduh. Atau dia datang dengan cemas, datang dengan depresi, datang dengan insomnia, bulimia, apapun itu di akses 1 namanya. Nah, kalau kita ngomong gangguan jiwa ini, yang ada obatnya, kecil masalahnya. Kalau ada obatnya? Ya, masih bisa kita berikhtiar untuk menyembuhkan. Tapi begitu kita melewati akses yang kedua, ada nggak di sana gangguan kepribadian? Nah, kalau ada gangguan kepribadian, ini yang susah kita intervensi. Nah, yang ketiga itu ada penyakit fisik. Misalnya begini, orang kencing manis, secara langsung bisa depresi. Itu Karena penyakitnya sendiri. karena kencingnya ini akses keempat, ada nggak masalah psikososial yang menyebabkan orang mengalami gangguan jiwa? Psikososial itu seperti apa dok? Psikososial, psikis dan sosial. Oh, psikis dan sosial, oke. Misalnya, masalah psikis dia tidak bisa mengelola emosi, kemudian bereaksinya negatif. Ini dalam pertumbuhan orang ya. Kalau sosial ya masalah ekonomi, masalah hubungan dengan orang lain, masalah studi, masalah apapun, masalah bertetangga apapun. Namanya ada nggak di aksis 4 itu masalah psikososial yang menyebabkan seseorang itu harus bereaksi sehingga dia mengalami stres. Nah, kalau stresnya dia gagal kelola, muncul gangguan jiwa di aksis 1. Oke. Yang kelima adalah ada nggak fungsi yang terganggu Fungsi dari seseorang. seseorang, oke. Kita kan fungsi kita itu apa? Merawat diri, sosialisasi, menggunakan waktu luang, gitu, dan melakukan pekerjaan-pekerjaan tanggung jawab kita. Kalau ini terganggu, artinya dia memang ada gangguan jiwa. Tapi kalau ini tidak terganggu, artinya orang itu masih bisa kompensasi dengan, walaupun dia cemas, tapi dia masih belum ke dokter dia gitu. Belum ke dokter. Tapi udah kalau dia ngelihat, ini orangnya cemas, tapi dia belum mengeluh. Begitu dia mengeluh, artinya sudah yang terganggu di akses 5 ini. Oke. Jadi kalau orang cemas dia ngobati nggak mau, Pak dokter kok ngobatin saya gitu. Iya, betul Jadi sekali. dia datang ke Ikutan cemas, psikiater, kemudian saya kok nggak bisa belajar, saya kok kalau ke kantor kok males, nah gitu.
Itu Itu masih artinya dia itu memang sudah mengalami suatu gangguan kejiwaan. Lalu lah dia datang ke psikiater juga kalau dia nggak malu. Kalau malu nggak datang, dipikir ya. Ini kan stigma di masyarakatnya. Kalau orang datang ke psikiater atau jiwa itu bodoh, betulnya iya. enggak. Orang-orang mungkin berpikirnya memang kayak gitu aja ya dok ya. Padahal sebenarnya mungkin saja masih sebatas konsultasi atau hal yang lainnya. Dan mungkin juga gangguan jiwa, tapi gangguan jiwa kan tidak selalu bodoh. Tidak selalu schizophrenia, tidak selalu psikotik. Dan toh kalau schizophrenia ngapain malu gitu. Justru kalau lebih awal kita temukan dan diterapi, kemungkinan sembuhnya lebih baik. Oke. Intervensi psikoterapinya lebih cepat. Daripada disembunyikan, tiba-tiba dia membakar rumah, baru ketahuan, tiba-tiba dia membunuh orang, Baru dibawa gitu baru ya dok. dibawa, kan sangat Oke. ironis ya. Oke, artinya itu peran dari keluarga itu juga sangat penting untuk melihat sendiri ya anak atau mungkin dari ayah atau ibunya sendiri yang Ya, seperti semua. itu. Sebetulnya yang paling bermakna itu dalam pendidikan anak memang kan orang tua, bukan pembantu. Tapi untuk mengetahui kondisi kejiwaan seseorang yang paling bermakna adalah orang yang tinggal serumah. Misalnya kayak di Bali kan banyak tuh anak umur 5 tahun, 6 tahun diajak sama kakeknya. Yang paling berperan kakeknya, karena dia tinggal serumah sama kakeknya, berinteraksi, bukan orang tuanya. Orang tuanya sibuk dititipin sama pamannya. Ini pamannya ini sangat punya peran untuk perkembangan kejiwaan. Oke, yang paling bisa melihat perubahan dari sang Ya, anak orang itu yang paling adalah dekat dengan orang-orang dia. yang paling dekat ya. Oke, jadi itu memang penting sekali dok ya, dan bukan cuma keluarga, tapi akses Orang-orang lingkungan terdekat. oleh orang-orang terdekat itu memang bisa melihat perubahan. Jadi kalau misalkan tidak tahu, tidak kenal sama sekali, ya bagaimana caranya mau melihat kan seperti itu ya dok ya. Jadi harus ada alat yang dia tahu untuk mendeteksi kan gitu, mendeteksi jiwa. Oke, dan keluarga itu bisa menjadi satu alatnya itu ya dok ya. Iya, dan sebetulnya begini, harapan saya itu setiap orang itu bisa menjadi dalam tanda petik psikiater atau psikolog untuk dirinya sendiri. Gitu. Oke. Kemudian dengan orang di sekitar. Karena masalah-masalah yang muncul sebetulnya dalam kehidupan kita itu kan dasarnya itu. Coba ada apa yang tidak muncul karena masalah kejiwaan. Iya, semua juga pasti. Dalam bisnis kan begitu. Bisnis itu ada aturan yang normal. Kemudian tidak menjadi normal karena yang satu punya ambisi yang besar. Nah, ini jiwanya sebetulnya yang salah. Oke, ya namanya kepribadian memang dibentuk sendiri dan yang ubah ya harus bisa ya dari diri sendiri juga, ada kemauan gitu dok ya. Nah sebenarnya masih ada juga beberapa pertanyaan yang belum Shanti sampaikan dan belum tanyakan juga kepada dokter. Tapi karena sudah 30 menit pertama, Shanti dan juga dokter menemani Sobat Guntur di Oke Dok kali ini. Sebelum Shanti mengizinkan Anda untuk bertanya mengenai topik kita kali ini yaitu gangguan kepribadian antisosial, kita jeda iklan sejenak ya Sobat Guntur.